Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Unisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mampu melakukan sholat, maka kita harus berpuasa. Setelah puasa, itu kita juga harus membayar zakat. Sebenarnya zakat itu sebagai bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mensucikan harta kita. Jadi jangan dianggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani hambanya untuk melakukan dan membayar zakat. Jangan. Tetapi kita harus berpikiran dan berhusnudzon bahwa apa yang diperintahkan Allah itu pasti di balik itu ada sebuah kebaikan. Dan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di baliknya itu juga pasti ada sebuah kebaikan. Maka itu sebenarnya ada makna-makna yang tersingkap yang harus kita ketahui. Dengan Allah selalu mengucapkan afala taqilun, afala tatafakkarun. Maka kita harus berpikir untuk melihat ayatullah, ayat-ayatnya Allah, tanda-tandanya Allah di seluruh dunia ini. Apa yang telah dilarang dan apa yang telah diperintahkan. Nah, termasuk zakat ini. Maka zakat itu jangan dianggap bahwa Allah membebani hambanya, jangan. Tetapi Allah menyuruh hambanya untuk menyucikan harta atau barang-barang yang kita miliki. Nah, sekarang sahabat Indonesia pernah tahu apakah di dalam hartanya itu sudah dipastikan harta yang halal? Sudah dipastikan di dalam hartanya itu semuanya suci? Apakah sudah bisa memastikan bahwa 1 rupiah atau 100 rupiah itu suci? Nah, maka kita sebenarnya harus menimbang-nimbang lagi harta yang kita dapatkan setiap hari dari mana, dari sana, dari sini, dari manapun itu. Ketika kita terima, maka kita masih sedikit memiliki rasa was-was, apakah harta saya itu sudah benar-benar halal atau bahkan haram, atau bahkan ini masih syak, ya, masih menjadi hal-hal yang tidak tahu kehalalan ataupun keharamannya. Jadi perkara-perkara yang masih tidak jelas, uang saya ini apakah halal, yang ini apakah haram, yang ini lagi apakah halal, yang ini lagi apakah haram, maka nggak jelas. Ya. Nah, maka dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk membayar apa? Membayar zakat. Maka kita lihat zakat ada 2 memang. Ada kalanya di sini adalah zakat fitrah, kemudian ada kalanya zakat mal. Kalau zakat fitrah wajib bagi semua orang yang memiliki harta di saat sebelum sholat Idul Fitri, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat bagi dirinya. Tetapi jika zakat mal, maka banyak sekali macamnya. Bisa jadi zakat pertanian, bisa jadi zakat dagang, bisa jadi zakat emas, bisa jadi zakat investasi, bisa jadi zakat-zakat yang lain, ternak dan lain sebagainya. Maka kita wajib dan kita harus mengeluarkan itu. Jika tidak, maka sebenarnya di dalam diri kita itu masih tersimpan hak-hak orang lain. Nah, ini yang perlu dipahami. Karena kita memang tidak paham sebenarnya. Pertama, kita tidak mengetahui itu. Ketika kita tidak mau membayar zakat dari harta yang sudah kita miliki, maka sebenarnya itu ada hak orang lain yang kita makan. Zakat diberikan kepada mustahik, orang-orang yang berhak menerimanya, kepada
8 asnaf, 8 golongan yang berhak untuk menerimanya. Jika kita tidak mau memberikan itu, maka sama saja kita itu memakan hak orang lain. Nah, ini hati-hati para pendengar, para pemirsa sahabat Unisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika kita nggak mau mengeluarkan zakat, maka sebenarnya kita memakan hak orang lain itu sendiri. Bayangkan jatah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin kita makan. Jatah untuk orang-orang anak yatim piatu kita makan. Apakah itu tidak menjadikan harta kita malah menjadi harta yang Masya Allah bercampur-campur dengan hak-hak orang lain yang kita makan. Ya, jadi itu bahaya ketika kita tidak mau mengeluarkan zakat. Maka dari itu orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka berhati-hatilah, besok akan ada orang-orang yang akan menagih terhadap hutang yang sudah kita makan sendiri. Biasanya ya maklum saja, mungkin dia belum tahu terkait tentang bagaimana cara membayar zakat, kepada siapa saya harus membayar zakat, di mana saya harus membakar zakat, kemudian kepada siapa saya harus memberikan zakat saya ini. Dia nggak tahu ilmu tentang itu. Maka dari itu kita harus belajar, kita harus mengetahui terkait tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kewajiban-kewajibannya ini kepada para hambanya. Nah, kita harus belajar. Baca buku sedikit boleh, ngaji dengan guru boleh, ngaji di majelis taklim boleh, ngaji dengan seorang ustadz atau kiai atau siapa, silahkan. Kita harus tahu itu. Walaupun sebenarnya orang yang tidak tahu dan orang yang lupa itu tidak dihukumi berdosa. Orang nggak tahu saya harus bayar zakat segini, maka saya tidak mengeluarkan, maka nggak berdosa. Karena memang dia tidak tahu. Tetapi kita tidak boleh terlena dengan ketidaktahuan kita itu. Maka kita harus lebih untuk belajar lagi, menuntut ilmu supaya kita lebih tahu tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Ada kalanya juga orang-orang yang enggan membayar zakat itu karena memang dia tidak mau mengeluarkan hartanya, karena memang dia masih ingin memiliki hartanya. Ketika sudah mau mencapai 1 tahun dan emasnya sudah mencapai nisabnya, ya kan, dikurangi, akhirnya tidak mencapai nisab dan dia tidak mau bayar zakat. Nah, itu juga orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Nah, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya ini tadi, maka sebenarnya dia juga tidak mau memberikan hak orang lain kepadanya. Sebenarnya yang perlu kita ketahui bersama sahabat Unisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rezeki kepada kita, memberikan harta kita itu sebagiannya adalah titipan untuk orang lain. Maka jangan lupa itu. Kalau kita tidak berpikir bahwa itu ada titipan orang lain, maka kita menganggap bahwa Allah hanya memberikan itu untuk kita. Kalau untuk orang lain bagaimana? Ya silakan, Allah itu akan memberikan sendiri kepada orang lain. Oh tidak, Allah itu cara memberikannya itu sangat smooth, sangat halus sekali. Faedahnya apa? Kita bisa bersilaturahmi dengan orang lain. Kita bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kalau ada apa-apa, kita dibantu sama Allah. Itu karena sesuatu yang diberikan atau kewajiban yang diberikan Allah itu kita lakukan. Oke. Ada kalanya juga orang-orang yang memang benar-benar dia tidak mampu dalam membayar zakat. Nah, maka kalau orang-orang yang tidak mampu dalam membayar zakat, maka itu tidak ada kewajiban baginya. Karena zakat memang ada hitungannya sendiri. Jika mampu, maka silahkan dikeluarkan. Jika sudah mencapai
batasan minimumnya, maka dia harus mengeluarkan. Tetapi kalau belum sampai batasan itu, maka tidak wajib kita untuk mengeluarkannya. Begitupun zakat fitrah, ketika kita sudah memasuki bulan Syawal, masuk ke Idul Fitri, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Jika kita tidak mampu untuk makan di dalam satu hari, di malam Idul Fitri itu tadi sampai besoknya, maka kita tidak mengeluarkan zakat pun tidak apa-apa. Maka dari itu para hadirin pemirsa sahabat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mampu mengeluarkan itu. Jika kita masih menganggap diri kita adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka hati-hati, Allah akan tidak memampukan kita di dalam membayar zakat itu sendiri. Yuk kita tunaikan zakat untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.